Selamat pagi, selamat hari Minggu, rekan-rekan sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali bertemu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Minggu lalu, saya memulai satu seri dari Mazmur pasal 1. Kita melihat Mazmur memulai dengan kata berbahagialah. Kata bahagia di sini bukan seperti yang kita mengerti, ya, di mana bahagia tidak ada kesulitan, tidak ada kesengsaraan, hidup bisa berkelebihan atau berkecukupan, tidak ada sakit penyakit, bukan. Tetapi bahagia di sini harus kita mengerti sebagai hidup yang diberkati dan disertai oleh Tuhan. Dan di Mazmur pasal 1, pemazmur Alkitab mengkontraskan antara dua macam hidup atau jalan hidup, yaitu jalan hidup orang benar dan jalan hidup orang fasik. Ya, di mana dua jalan hidup ini berbeda dari apa? Dari sumber hidup dan sumber nilai hidupnya. Bahwa orang fasik itu tidak mengindahkan firman Tuhan, tetapi orang benar hidupnya merenungkan firman Tuhan dan mentaati firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan membahas satu bagian yang juga masih dari Mazmur pasal 1, yaitu kita bicara soal pergaulan. Ya, untuk itu sebabnya saya beri judul renungan hari ini, yaitu bergaul dalam firman. Saya bacakan sekali lagi dari Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan menjalankan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari lepas sehari. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan diri kita untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sekali lagi ya Tuhan atas kesempatan ini. Sekalipun kami tidak bisa bertemu muka dengan muka, tapi kami bisa tetap bertemu lewat online untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Di tengah-tengah hidup kami yang demikian sulit dan penuh tantangan, terutama dengan adanya wabah COVID-19 maupun juga adanya circuit breaker atau PSBB atau lockdown, di mana kami nggak bisa keluar rumah dengan leluasa. Kami sekali lagi memohon Tuhan yang berbicara kepada kami, memberikan kami penghiburan dan penguatan, khususnya melalui firman yang kami baca dan renungkan bersama-sama. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, rekan-rekan sekalian, kalau ada satu hal yang menyadarkan kita di tengah-tengah circuit breaker atau PSBB ini adalah bahwa kita, manusia, memerlukan satu dengan yang lain. Bukan hanya karena kita perlu pertolongan orang lain atau kita perlu menolong orang lain, tetapi juga karena memang kita memerlukan sentuhan orang lain, memerlukan komunikasi dengan orang lain. Kita perlu bersosialisasi satu dengan yang lain. Ya. Kita pada dasarnya adalah makhluk sosial. Kenapa? Karena kita diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Allah. Dan Allah yang menciptakan kita adalah Allah Tritunggal, yang di dalamnya itu adalah suatu persekutuan antara Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan Allah Tritunggal ini adalah Allah yang saling mengasihi. Dan dari kasihnya itu antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus kemudian meluap ke dalam ciptaannya. Dan khususnya manusia yang juga diciptakan seturut gambar dan rupanya menjadi makhluk yang juga bersosialisasi, yang perlu untuk bersekutu dan perlu kasih. Perlu untuk menerima kasih dan juga saling mengasihi. Tetapi dengan demikian, ini juga menyadarkan kita tentang pentingnya suatu komunitas pergaulan yang benar. Kan ada yang bilang bahwa kita nggak bisa memilih siapa orang tua kita, tetapi kita bisa memilih dengan siapa kita bergaul.
siapa yang menjadi teman dekat kita, apalagi yang menjadi pasangan hidup kita. Ya. Di sesi yang sebelumnya, saya bicara bagaimana kita tidak boleh naif ya akan informasi apa yang kita serap, yang kita terima setiap hari. Informasi-informasi terus membanjiri kita dan kita tidak bisa naif berkata bahwa ini tidak mempengaruhi cara hidup kita atau cara berpikir kita. Nah, hari ini saya juga mau mengingatkan kepada kita tentang pergaulan, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman dekat, itu juga akan mempengaruhi nilai hidup dan cara hidup kita atau cara berpikir kita. Ya, Alkitab memperingatkan di Mazmur pasal 1 ayat 1 supaya kita jangan berjalan menurut nasihat orang fasik, jangan berdiri di jalan orang berdosa, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita lihat ini di sini ada tingkatan atau progresif. Ya. Tadinya berjalan bersama-sama, kemudian berdiri bersama-sama, akhirnya duduk bersama-sama. Makin lama, makin nyaman. Makin lama, makin dekat. Sekalipun kita tadinya nggak nyaman atau nggak dekat, tetapi karena kita makhluk yang gampang beradaptasi dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya, manusia sangat mudah beradaptasi. Maka kita yang pertamanya mungkin nggak nyaman atau nggak dekat pun lama-lama kalau kita bergaul terus, bisa jadi kita akan semakin nyaman. Bisa jadi kita semakin dekat. Nah, itu bahayanya kalau kita nggak sadar sudah dipengaruhi oleh pergaulan. Pergaulan seperti apa? Apakah seperti pergaulan yang baik atau pergaulan yang buruk? Itu pertanyaannya. 1 Korintus 15 ayat 33 memberikan peringatan kepada kita, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi Alkitab memberikan kita peringatan bahwa kita harus berhati-hati dalam bergaul, berteman. Apa artinya kalau gitu? Apakah itu artinya kita nggak boleh berteman dengan orang yang tidak seiman, yang tidak seagama, atau yang tidak segereja misalnya? Bukan itu. Alkitab tidak melarang kita untuk bergaul dengan berbagai jenis orang, bahkan orang-orang yang tidak seiman pun. Silakan dan mari kita berteman, bergaul dengan siapa saja. Ya, jangan pandang bulu, jangan hanya mau bergaul berteman dengan orang-orang yang mirip dengan kita. Hanya mau bergaul dengan orang-orang yang terpelajar misalnya, hanya mau bergaul dengan orang-orang yang kaya misalnya. Tetapi Alkitab memperingatkan kita supaya kita berhati-hati dengan siapa yang menjadi teman dekat kita, yang bisa mempengaruhi kita. Bahwa seseorang itu terpelajar, atau punya kedudukan di masyarakat, atau punya kekayaan tertentu, nggak menjamin apa-apa bahwa kita akan mendapatkan pengaruh yang baik atau enggak. Bahkan terkadang kita harus waspada, karena mungkin orang yang sangat dekat dengan kita, mungkin anggota keluarga kita pun bisa memberi pengaruh yang buruk kepada kita. Ya. Dan belum tentu orang yang seiman pun pasti pola hidupnya, cara pikirnya, perilakunya itu pasti benar atau lebih baik daripada orang yang nggak seiman. Gimana dong kalau gitu? Bagaimana kita tahu ya orang seperti apa kita bisa menjadi teman dekat kita? Nah, ayat kedua Alkitab di Mazmur pasal 1 berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ada dua hal yang kita bisa pelajari dari sini paling tidak. Pertama adalah kita harus memastikan bahwa kita sendiri bergaul dengan Allah. Bahwa kita perlu membina relasi yang dekat dengan Allah. Karena Allah adalah sahabat dan penasihat kita yang sejati, yang paling bijaksana. Dia satu-satunya yang bisa memberikan kita nilai hidup yang benar, yang sesuai dengan firman-Nya, yang bisa membawa kita kepada hidup yang diberkati dan disertai Allah. Jadi kita akan selalu dibimbing ke jalan yang benar senantiasa, jalan yang menuju bahagia yang sejati. Sama seperti yang dikatakan oleh pemazmur, sekali lagi di Mazmur pasal 1 ayat ketiga, maka kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi dari ayat kedua dan ketiga ini,
kita melihat bahwa Alkitab mau kita bergaul dengan Allah secara karib pertama-tama. Ya, kita merenungkan firman, merenungkan Taurat siang dan malam, supaya Tuhan terus membimbing kita melalui firman-Nya. Dan yang kedua adalah yang kita bisa pelajari, bahwa kita juga perlu bergaul dekat dengan orang-orang yang sama-sama rindu mencari, merenungkan, dan menjalankan kebenaran firman Tuhan. Dengan kata lain, bersekutu dengan saudara-saudari seiman di dalam Tuhan, yang sama-sama mau bergaul dengan Allah. Ya. Jadi hidup kita itu punya dua relasi yang penting. Ya. Kalau dalam tanda salib itu kita lihat ada dua arah. Pertama adalah arah vertikal, di mana kita harus punya relasi yang benar dengan Allah. Dan yang kedua adalah arah horizontal, yaitu di mana kita harus punya relasi juga yang benar dengan orang-orang sekeliling kita. Dan khususnya kita harus membina hubungan yang baik, bergaul karib dengan orang-orang yang mau sama-sama mencari dan menjalankan kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika kita bersekutu di gereja atau di persekutuan, nanti terutama kalau kita sudah bisa bersekutu lagi ya, kalau circuit breaker atau PSBB ini sudah berakhir, kita jangan hanya bertemu buat kongko-kongko, buat ngobrol-ngobrol, makan-makan, ngopi-ngopi, apalagi gosip-gosip. Tetapi dengan reguler, kita perlu bertemu untuk bersekutu, untuk mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan bersama-sama, dan pada saat yang sama kita merefleksikan bagaimana kita mengaplikasikan, mentaati firman Tuhan tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan itu penting, di mana kita bisa bergaul dengan Allah. Yang kedua, kita bisa sama-sama mencari, merenungkannya dengan saudara-saudari seiman dalam Tuhan. Tapi nggak cukup demikian saja. Yang ketiga, kita perlu sama-sama mengaplikasikan, menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sekedar mendengar firman saja, tetapi juga menjadi pelaku firman. Jadi ini yang penting di dalam hidup kita. Kalau kita mau ingin memiliki hidup yang berbahagia, yang diberkati, disertai oleh Allah senantiasa, yaitu kita pertama bergaul karib dengan Allah, mencari, mendengar suaranya. Dan yang kedua adalah kita juga bersama-sama bergaul dengan orang-orang yang sama-sama mencari Allah, yang sama-sama bergaul dekat dengan Allah. Dan yang ketiga adalah kita sama-sama menjalankan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita bisa melihat balik dalam hidup kita, maupun orang-orang juga bisa melihat kesaksian hidup kita dan melihat bagaimana Allah sudah menyertai dan memberkati hidup kita. Dan kiranya kesaksian ini boleh juga membawa orang-orang datang kepada Tuhan, tertarik untuk mengenal dan juga kembali kepada Allah pencipta mereka. Tuhan memberkati.